Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat media Islam yang dirahmati Allah. Tahukah kamu, ada seorang ayah yang namanya diabadikan selamanya di dalam kitab suci Al-Quran. Bukan karena ia memiliki mujizat membelah lautan seperti Nabi Musa, atau kerajaan megah seperti Nabi Sulaiman. Ia bahkan bukan seorang nabi atau rasul. Ia hanyalah seorang manusia biasa, seorang pekerja keras yang tangannya kasar karena debu dan kayu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan namanya menjadi nama sebuah surah, Surah Luqman, sebagai monumen abadi tentang bagaimana mendidik anak. Rahasia ayat terhebat ini bukanlah pada harta yang ia wariskan, melainkan pada kebijaksanaan mendalam yang ia tanamkan. Kisah ini adalah tentang pendekatan psikologis luar biasa dari seorang ayah yang memahami betul bagaimana menyentuh relung hati anaknya terdalam. Sejarah mencatatnya sebagai Luqman Al-Hakim. Banyak ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ia adalah seorang hamba sahaya dari negeri Habsyah atau seorang tukang kayu dari wilayah Sudan kuno. Profesi yang sangat sederhana di mata manusia. Kesehariannya dihabiskan dengan memahat kayu, memeras keringat di tengah terik matahari Timur Tengah kuno. Tidak ada mahkota di kepalanya, tidak ada singgasana yang ia duduki. Namun di balik penampilannya yang bersahaja, tersembunyi sebuah akal yang sangat cemerlang dan hati yang begitu jernih. Allah tidak melihat status sosialnya, melainkan ketakwaan dan kejujuran hatinya, sehingga ia dikaruniai sebuah anugerah tak ternilai yang disebut Al-Hikmah. Apa sebenarnya hikmah itu? Dalam tradisi Islam, hikmah diartikan sebagai kemampuan untuk memahami rahasia di balik syariat agama, ketepatan dalam berucap, dan kebenaran dalam bertindak. Allah berfirman bahwa barang siapa yang diberi hikmah, maka ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Luqman tidak menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril, layaknya para nabi, melainkan ia diberikan ilham dan kecerdasan emosional spiritual yang luar biasa. Ia mampu mengambil pelajaran dari alam semesta, dari sebutir pasir di gurun yang luas, hingga pergerakan bintang-bintang di langit malam. Dengan hikmah ini, Luqman merumuskan sebuah kurikulum pendidikan anak yang tidak lekang oleh waktu, relevan dari zaman peradaban kuno hingga era modern. Mari kita bayangkan sejenak latar belakang zaman di mana Luqman hidup. Ia berada di tengah masyarakat kuno yang cenderung menggunakan pendekatan otoriter dan kekerasan dalam mendidik anak. Di masa jahiliyah itu, seorang ayah adalah figur dominan yang sangat ditakuti, yang kata-katanya adalah hukum mutlak tanpa boleh dipertanyakan sedikitpun oleh anak-anaknya. Nilai-nilai kepatuhan seringkali dipaksakan melalui hukuman fisik dan ancaman yang menyakitkan. Anak-anak tumbuh dalam selimut ketakutan, bukan dalam kehangatan kasih sayang dan pemahaman rasional. Dalam lingkungan yang keras sebagai pasir gurun yang gersang itulah, sosok Luqman hadir membawa sebuah oase kebijaksanaan, memecahkan paradigma zamannya dengan metode yang sangat revolusioner. Pendekatan psikologis Luqman selalu dimulai dari sebuah panggilan yang sangat indah dan penuh kelembutan. Dalam Al-Quran, setiap kali Luqman hendak memberikan nasihat kepada putranya, ia selalu memulainya dengan kata "Ya Bunaya", yang berarti "Wahai anakku sayang". Kata ini bukanlah panggilan biasa yang dilontarkan begitu saja. Dalam tata bahasa Arab, bentuk tasgir atau pengecilan pada kata bunaya mengandung makna cinta yang sangat dalam, kelembutan tiada tara, kedekatan hati, dan perlindungan penuh kasih sayang. Luqman tidak memanggil anaknya dengan menyebut namanya langsung, tidak pula dengan panggilan yang kaku atau merendahkan. Ia memilih kata yang paling manis untuk diucapkan. Penggunaan kata "Ya Bunaya" ini adalah bukti kecerdasan emosional Luqman yang melampaui zamannya. Secara ilmu psikologi modern, ketika seorang anak dipanggil dengan penuh kasih sayang, sistem pertahanan dirinya secara otomatis akan menurun. Otak sang anak tidak merasa terancam atau dihakimi, sehingga ia tidak akan bersikap defensif terhadap apapun yang akan disampaikan orang tuanya. Luqman mengajarkan kepada umat manusia bahwa nasihat terbaik, sekritis atau seberat apapun maknanya, tidak akan pernah berhasil menembus ke dalam sanubari jika tidak dibungkus dengan selimut kelembutan. Sebelum menanamkan benih ajaran yang besar, Luqman memastikan ia telah menyirami tanah hati anaknya dengan air cinta.
Setelah pintu hati sang anak terbuka lebar dan merasa penuhnya aman, barulah Luqman perlahan menanamkan pilar pertama dan yang paling fundamental dalam kehidupan, yakni tauhid. Luqman berkata dengan lembut namun tegas, "Wahai anakku sayang, janganlah engkau menyekutukan Allah." Luqman tidak memulai kurikulum pendidikannya dengan mengajarkan tata krama makan atau cara mencari kekayaan duniawi, melainkan ia langsung menukik pada inti dari eksistensi penciptaan manusia. Ia sangat menyadari bahwa jika fondasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah kokoh mengakar, maka seluruh bangunan akhlak, moral, dan etika kehidupan akan otomatis berdiri tegak dan tak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Hal yang paling menarik adalah Luqman tidak pernah berhenti pada sekadar memberikan perintah atau larangan buta. Ia tidak bersikap otoriter dengan memaksakan kehendaknya. Sebaliknya, ia memberikan argumentasi rasional yang mendalam kepada akal anaknya. Ia menyambung larangannya dengan kalimat, "Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Luqman sedang melatih akal sang anak untuk berpikir kritis dan logis, memahami alasan sejati di balik sebuah larangan agama. Kesyirikan disebut sebagai puncak kezaliman karena ia menempatkan makhluk yang lemah pada posisi ilahi yang maha kuasa. Sebuah bentuk pengingkaran terbesar atas nikmat keberadaan yang diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta. Setelah berhasil menanamkan pemahaman tentang hak-hak Sang Pencipta secara sempurna, Luqman segera merangkaikannya dengan hak-hak sesama manusia yang paling utama di muka bumi, yaitu berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Menariknya, Al-Quran menyisipkan pesan mulia ini tepat setelah nasihat tentang larangan berbuat syirik, menunjukkan betapa sangat krusial dan tingginya posisi orang tua dalam ajaran Islam. Di sini, Luqman secara khusus mengarahkan fokus sang anak pada sosok ibunya. Sang ayah, dengan kebesaran jiwanya dan tanpa merasa tersaingi, justru menonjolkan peran vital sang ibu di hadapan mata sang anak laki-laki, mengajarkan penghargaan tertinggi terhadap seorang wanita. Nasihat itu dirancang untuk membawa imajinasi sang anak pada proses panjang yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan tanpa pamrih. Luqman mengingatkan bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah-tambah dari hari ke hari, serta menyapihnya dalam waktu 2 tahun lamanya. Luqman membawa pikiran anaknya pada kenyataan biologis dan emosional yang tak terbantahkan, mulai dari rasa lelah yang ekstrim saat masa kehamilan, rasa sakit hebat saat melahirkan yang mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati, hingga kurangnya tidur saat menyusui siang dan malam. Detail ini diungkapkan murni untuk membangkitkan fitrah kasih sayang terdalam dari sang anak. Puncak dari kesadaran psikologis akan pengorbanan orang tua tersebut berujung pada sebuah perintah suci yang tak terpisahkan. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Di dalam ayat ini, Allah secara langsung menggabungkan perintah untuk bersyukur kepadanya bersamaan dengan perintah bersyukur kepada manusia, yakni orang tua. Luqman mendidik putranya dengan sebuah filosofi dasar, bahwa ibadah spiritual vertikal kepada Allah tidak akan pernah bisa dibilang sempurna jika hubungan horizontal dengan kedua orang tua hancur berantakan. Anak yang mampu berterima kasih kepada orang tuanya yang wujudnya terlihat oleh mata, akan jauh lebih mudah bersyukur kepada Tuhannya yang tak kasat mata. Namun, perhatikanlah bagaimana kebijaksanaan Luqman sungguh luar biasa proporsional. Walaupun ia memerintahkan bakti yang begitu besar tanpa syarat kepada orang tua, ia tetap berani menetapkan sebuah batas garis merah yang tegas. Ia mengajarkan prinsip penting, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti perintah keduanya. Luqman sedang menanamkan benih independensi akal dan integritas tauhid yang murni. Kepatuhan kepada manusia mutlak harus berhenti di saat bertentangan dengan ketaatan kepada Sang Pencipta. Hebatnya lagi, penolakan atas perintah buruk tersebut tetap harus disertai dengan akhlak pergaulan duniawi yang baik. Setelah urusan keimanan tauhid dan bakti kepada orang tua diselesaikan,
Luqman perlahan membawa pikiran anaknya naik menuju ke tingkat spiritualitas yang jauh lebih tinggi, yaitu kesadaran akan pengawasan Allah atau muraqabah. Luqman menciptakan sebuah analogi visual yang sangat jenius, konkret, dan mudah dicerna oleh pikiran lugu seorang anak. Ia berbisik pelan, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi atau biji khordal adalah benda paling kecil dan ringan yang bisa dibayangkan oleh orang Arab pada masa itu." Dengan metafora brilian ini, Luqman menanamkan prinsip bahwa tak ada satupun niat sekecil debu yang tersembunyi. Luqman tidak berhenti di situ. Ia terus melanjutkan metaforanya ke tingkat imajinasi yang lebih ekstrim untuk meresapkan rasa takut sekaligus harap kepada Tuhan. Meskipun perbuatan seberat biji sawi itu berada bersembunyi di dalam batu yang sangat padat, atau di langit yang tak bertepi, atau terpendam di kedalaman bumi yang gelap, niscaya Allah akan tetap mendatangkannya untuk dihisap. Nasihat epik ini menembus batasan dimensi ruang dan waktu fisik. Secara psikologis, Luqman sedang memasang sebuah pengawasan ilahiyah yang permanen tertanam di dalam hati sanubari anaknya. Anak itu kelak tak lagi butuh diawasi manusia untuk sekadar bisa berbuat baik. Hanya setelah fondasi keimanan yang absolut tersebut mengakar dengan sangat kuat di dalam dada, barulah Luqman berani memberikan instruksi mengenai ibadah fisik. "Wahai anakku sayang, dirikanlah sholat." Perhatikan dengan saksama urutan pedagogis ini. Luqman sama sekali tidak memaksakan anak melakukan gerakan sholat sebelum berhasil menanamkan benih tauhid dan kesadaran diawasi Tuhan. Sholat diperintahkan sebagai tiang penopang agama, sebuah sarana jangkar psikologis untuk selalu menjaga dan memperbarui koneksi spiritual antara hamba dan penciptanya setiap hari. Melalui sholat, anak diajarkan kedisiplinan tingkat tinggi, kesadaran akan waktu, kebersihan raga, dan kerendahan hati untuk bersujud mengakui kelemahan dirinya semata. Pendidikan mulia Luqman rupanya tidak hanya berhenti pada kesalehan ritual individu atau sekadar membentuk anak menjadi orang baik untuk dirinya sendiri secara egois. Ia punya visi yang jauh lebih besar, mendidik anaknya untuk menjadi agen perubahan di tengah badai masyarakat. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ini adalah sebuah tugas sosial kenabian yang sangat berat, sering kita sebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Luqman sedang melatih mentalitas kepemimpinan, kepedulian sosial, dan keberanian moral. Sang anak dilarang keras menjadi penonton apatis ketika menyaksikan kejahatan dan ketidakadilan yang merajalela di sekitarnya. Namun, Luqman adalah sosok yang sangat realistis dan berpikiran panjang. Ia tahu persis secara logis bahwa siapapun manusia yang mencoba turun tangan memperbaiki rusaknya masyarakat, mencegah kemungkaran, dan menyeru pada jalan kebaikan, sudah pasti akan menghadapi badai tantangan, hinaan cemooh, bahkan ancaman fisik yang membahayakan nyawa. Oleh karena itu, kalimat penutup instruksi sosialnya adalah perisai pelindung bagi jiwa, dan bersabarlah engkau terhadap segala musibah yang menimpa kamu. Kesabaran adalah senjata utama dan pelindung terakhir bagi seorang pejuang kebenaran. Luqman melatih mentalitas baja di dalam diri sang anak, bahwa jalan kebenaran selalu penuh dengan onak dan duri. Setelah berhasil menata urusan akidah vertikal, ibadah rutinitas, dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan, Luqman perlahan merinci tentang adab dan etika dasar dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Ia berpesan, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sifat sombong." Nasihat ini terdengar sangat sederhana, namun memiliki daya ledak psikologis yang masif. Memalingkan wajah dan buang muka saat sedang berbicara dengan orang lain adalah bentuk pelecehan mental yang sangat menyakitkan. Sebuah simbol arogansi yang seketika merendahkan martabat orang tersebut. Luqman menanamkan kecerdasan bahasa tubuh yang syarat akan empati, mengajarkan anaknya untuk selalu menghargai individu tanpa memandang kelas sosial mereka. Lebih jauh, Luqman terus menyapu bersih setiap bibit kesombongan tersembunyi yang mungkin tumbuh subur di dalam dada sang anak remajanya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan lagak yang angkuh. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Cara berjalan seseorang seringkali menjadi jendela cerminan isi hatinya yang paling jujur.
Langkah kaki yang dihentakkan keras dengan penuh kecongkakan adalah manifestasi fisik dari ego jiwa yang sedang membengkak. Luqman mengingatkan anaknya akan hakikat penciptaan dirinya yang hina, yang hanya berasal dari tanah bumi yang kini berani ia injak dengan rasa congkak dan jumawa. Kesederhanaan dan keseimbangan adalah kunci utama menuju kebahagiaan hidup sejati di dunia. Luqman mengajarkan konsep luhur tentang moderasi atau pertengahan ini dalam segala aspek kehidupan yang direpresentasikan secara visual melalui gaya berjalan. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Jangan terlalu cepat berlari mengejar dunia sehingga terkesan serakah, tergesa-gesa dan kehilangan kewibawaan akal. Namun, jangan pula berjalan terlalu lambat menyeret kaki sehingga terkesan sangat pemalas, pesimis dan lemah tak berdaya. Berjalanlah dengan proporsional, penuh keseimbangan dan memiliki arah tujuan yang pasti. Hiduplah di dunia ini dalam ritme pertengahan yang harmonis, tidak ekstrim ke kanan maupun terlalu jauh ke kiri. Nasihat terakhir Luqman yang abadi di dalam Al-Quran secara spesifik menyentuh aspek komunikasi verbalisan. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara di dunia ini ialah suara keledai. Ini adalah sebuah perumpamaan kiasan yang sangat tajam dan mendidik akal sehat. Mengapa suara keledai? Karena keledai sering meringkik dengan nada yang paling keras, melengking tinggi tanpa memiliki makna yang jelas, hanya mengganggu kedamaian pendengaran siapapun di sekitarnya. Luqman mengajarkan bahwa nilai sebuah kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa keras otot leher kita saat berteriak atau seberapa meledak-ledaknya kemarahan kita. Suara bising dan kasar seringkali justru dipakai sekadar untuk menutupi kelemahan logika. Jika kita merenung dan merangkai seluruh bait demi bait nasihat Luqman ini, kita akan segera menemukan sebuah cetak biru kurikulum pendidikan karakter manusia yang paling sempurna pesenjata peradaban. Dimulai dari panggilan cinta penakluk hati, penanaman tauhid berbasis rasionalitas, penghargaan tinggi terhadap orang tua, kesadaran penuh akan pengawasan Tuhan, komitmen ibadah fisik yang disiplin, hingga keberanian sosial. Lalu disempurnakan dengan ketangguhan mental via kesabaran, serta ditutup manis oleh detail-detail kecil tata krama empati, kelembutan bahasa tubuh, dan nada suara. Luqman Al-Hakim tidak membiarkan satu celah kosong pun terlewat dalam upayanya membangun kecerdasan spiritual dan sosial sang anak. Inilah rahasia sejati mengapa nama Luqman, yang konon hanyalah seorang tukang kayu miskin yang tangannya kasar dan kulitnya gelap, bersinar begitu terang hingga mampu menembus langit ketujuh, diabadikan dengan tinta emas dalam ayat-ayat suci Al-Quran untuk terus dibaca dan diteladani oleh miliaran umat manusia hingga hari kiamat tiba. Allah Rabbul Alamin seakan ingin mengajari kita sebuah pesan pamungkas. Untuk menjadi figur orang tua yang sukses mendidik peranatan, kita tidak membutuhkan gelar akademis setinggi langit, harta kekayaan yang berlimpah, atau kekuasaan mutlak. Yang kita butuhkan hanyalah kesucian hati, limpahan kebijaksanaan, dan cinta tanpa syarat yang senantiasa dibingkai dengan ketakwaan.